Oke, kita masih pada hubungan darah dengan organ. Kali ini adalah pada organ liver, organ hati. Organ liver atau organ hati. Dikatakan kalau dalam TCM liver itu dia menyimpan darah. Maksudnya apa menyimpan darah? Maksudnya adalah ketika seseorang itu kita sedang berdiri tegak, kemudian sedang beraktivitas seperti biasa, nah ya berkegiatan normal ya, termasuk olahraga, bekerja ya, menggunakan fisik ya, kita berdiri, berjalan, berlari ya, itu darah itu akan mengalir kemana? Ke otot-otot. Jadi dari liver, yang disimpan dari liver nanti dikirim ke otot-otot ya, untuk supaya bisa melakukan pekerjaan kita ya, kita tangan bisa bergerak ya, sendinya bisa lemas, ototnya bisa lentur ya, itu karena darah dari liver dikirim ke berbagai macam ke otot-otot. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ketika kita itu berbaring terlentang ya, tiduran terlentang, istirahat dan tidur, nah itu nanti darah yang ada di berbagai belahan tubuh ini akan dikirim lagi ke liver. Untuk apa? Supaya nanti akan diisi kembali, supaya nanti akan diperbaiki ya, memperbarui darah itu supaya jadi bagus lagi, nanti bisa digunakan lagi. Nah, kalau darah di liver kurang kan jadi otot-otot jadi lemas ya, kadang jadi kaku, otot-otot bisa kram ya, kram di tangan, kram di betis ya, kram di perut dan di berbagai macam otot ya. Otot ruan biasanya juga bisa kram. Nah, maka dari itu pada orang-orang yang memiliki anemia ya, kekurangan darah, kemudian pada tekanan darah rendah, hipotensi, itu ketika dia istirahat itu perlu mengistirahatkannya dengan terlentang ya, tiduran menghadap arah hadapnya ke atas, sehingga nanti darah yang tersebar di tubuh ditarik lagi ya, supaya kembali ke liver. Nah, nanti supaya bisa diperbarui lagi. Kemudian darah yang disimpan di liver ini juga nanti selain dia pergi ke otot ya, dia juga bisa pergi ke mata, kemudian ke urat daging ya, ke urat-urat yang ada di otot itu. Ke mata itu kan supaya penglihatan jadi jelas ya. Contoh kalau kekurangan darah itu kan jadi berkunang-kunang, atau tekanan darah terlalu rendah itu kan jadi berkunang-kunang. Nah, itu karena darah di liver kekurangan, sehingga tidak bisa mencapai ke mata untuk melakukan penglihatan yang normal si mata itu. Kemudian urat daging ya, orang-orang yang otot-ototnya kaku-kaku atau lemah itu bisa jadi masalah dari kekurangan darah, kram-kram di urat daging, di otot ya, seperti itu. Harus diapakan ini, disuburkan dan juga menyuburkan dan juga membasahi ya, membasahi mata, otot, urat daging, nanti disuburkan semuanya, diberikan nutrisi oleh darah yang ada di liver, termasuk juga qi atau energi yang ada dari liver ya, ke segala arah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ternyata darah yang ada di liver dia itu akan menyediakan darah itu bagi rahim ya, akan menyediakan darah supaya bisa memberikan nutrisi. Darah dari liver dikirim ke rahim ya, nanti bisa lewat pembuluh darah penerobos luar biasa. Nah, ini nanti pelajaran lebih lanjut. Intinya adalah darah dari liver nanti bisa dikirim ke rahim, sehingga nanti kesehatan rahim ini juga bergantung pada kesehatan dari liver. Nah, maka dari itu terkait juga dengan siklus haid, kemudian kualitas darah haid, kemudian juga terkait dengan kesuburan dari wanita itu bisa terkait awalnya darah pada liver yang mempengaruhi rahim. Nah, nanti kalau livernya kekurangan darah, jadi rahimnya kekurangan darah, bisa jadi kandungannya lemah.
bisa jadi haidnya sedikit atau tidak teratur. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan pelan-pelan karena ini harus dipahami ya. Ini untuk pembahasan hubungan darah dengan liver lumayan agak banyak ya. Ternyata juga pada wanita kesehatan dari reproduksi itu juga banyak bergantung kepada ginjal dan juga liver. Nah, kalau laki-laki kan fokus ke ginjalnya ya. Kalau laki-laki fokus ke ginjal, kalau wanita ternyata dua, ginjal dan juga liver. Nah, ini terkait dengan reproduksi dari wanita, dari perempuan. Sehingga kita bisa mempelajari kaitannya apa. Ginjal ini kan urusannya pada esensi ya. Kalau liver ini urusannya pada penyimpanan darah. Ternyata esensi dan darah itu saling mempengaruhi mereka itu. Nah, kita kan tahu kalau esensi ini kan bisa diubah jadi darah. Esensi bisa menyumbang kepada pembuatan darah melalui apa? Esensi menghasilkan sumsum tulang. Nah, sumsum tulang akan menyumbang bagi pembuatan dari darah, seperti itu. Nah, nanti kalau darah di liver dia kurang ya, darah pada liver jadi kurang, nanti headnya jadi tidak teratur atau headnya jarang. Kemudian nanti kalau darah di liver macet ya, tersumbat, itu bisa menjadikan head yang apa namanya, menyakitkan, ada nyeri pada haid. Nah, itu karena biasanya karena faktor emosi, faktor stres, faktor makanan ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami dari hubungan darah dengan organ liver. Ternyata liver itu menyimpan darah, nanti darahnya bisa dikirim ke otot, ke mata, ke urat-urat daging untuk memberikan nutrisi, untuk menyuburkan, melembabkan, termasuk dikirim ke rahim yang untuk mengatur siklus haid, kemudian untuk kesuburan ya, reproduksi wanita, nanti juga ke reproduksi laki-laki kalau dikirim ke ginjal. Nah, ternyata juga ginjal dan liver ini berhubungan karena esensi dan darah ini juga saling berhubungan. Esensi bisa menjadi darah ya. Esensi menghasilkan sumsum tulang, nanti sumsum tulang yang akan menyumbang bagi pembuatan darah. Nah, ketika darah pada liver kurang bisa menyebabkan gangguan pada siklus haid dan juga gangguan pada kesuburan terkait dengan apa? Terkait dengan organ rahim. Nah, seperti itu. Oke, kita cukupkan. Harapannya ini bisa dipahami. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya.